Marahnya Risma terkait penyaluran bansos, kenapa harus diributkan? Ditulis oleh Syardi. Bagi yang sering mendengar soal Mensos Risma yang juga mantan wali kota Surabaya, pasti banyak mendengar kalau dia sering marah-marah. Dulu taman dirusak, langsung dimarahi habis-habisan. Dan seringnya dia marah ini terbawa saat dia ditunjuk sebagai Mensos. Beberapa kali media memberitakan kalau dia marah. Yang paling heboh adalah saat dia di Gorontalo dan kedua pihak sudah saling minta maaf dan memaafkan. Yang terbaru adalah saat Risma berada di Lombok Timur, terjadi perdebatan mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani dan Risma yang kini berbuntut panjang. Diketahui sebelumnya seorang mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani tiba-tiba langsung merangsek masuk dengan nada tinggi. Rohman langsung menyampaikan aspirasinya. Salah satunya agar Kepala Dinas Sosial Lombok Timur setempat dicopot. Dia juga curiga kenapa kunjungan Risma kali ini dilakukan di salah satu tempat yang diduga milik kepala desa setempat yang juga menjadi supplier bansos. Ini tempat supplier di sini. Kami pertanyakan kenapa ibu datang di tempat ini. Ini tempat salah satu oknum supplier. Ada apa di sini? Katanya kepada Risma dengan nada tinggi. Aksi mahasiswa dan aktivis ini sempat memicu kericuhan. Sebentar, kamu jangan fitnah aku ya. Dengerin, kamu berhak ngomong, saya juga berhak ngomong. Sekarang mana datamu kalau kamu mau memperjuangkan? Kata Risma sambil menunjuk kedua aktivis dan mahasiswa tersebut. Data apa? Kami ingin berdialog. Kami mempertanyakan tempat supplier di sini. Ini yang kami pertanyakan, kata aktivis. Risma mengatakan permintaan tersebut seharusnya tidak dialamatkan kepada dirinya. Risma juga menanggapi aspirasi mahasiswa tersebut dengan meminta data. Kalau saya nggak niat baik, ngapain saya ke sini? Saya nggak tahu supplier atau tidak. Saya menteri, nggak ngurusin ini. Yang ketiga, kalau Anda perjuangkan silahkan datanya saya terima, kata Risma. Setelah menemui aktivis, Risma kemudian mengecek satu persatu proses penyaluran bansos dan program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial. Dia kembali emosi karena menemukan sejumlah penerima belum sepenuhnya mendapatkan bantuan yang disalurkan ke Mensos. Bahkan ada yang saldonya nol di rekening sejumlah orang penerima bantuan. Bagi sebagian orang, marahnya Risma ini dianggap bermasalah. Bahkan beberapa pihak termasuk salah satunya Fadlizon yang menyarankan agar Risma jalani terapi anger management. Ada yang sarankan Risma menjalani terapi kesabaran. Kemarahan Risma dianggap melebihi batas. Tapi kenapa harus dipermasalahkan? Saya paham Risma ditunjuk sebagai menteri menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos COVID-19. Publik pasti geram ketika mendengarkan ada menteri yang korupsi dana yang seharusnya menjadi hak rakyat yang membutuhkan. Kalian pasti kesal dan marah kalau dana buat orang susah pun diembat kan? Ditunjukkan Risma adalah sebuah beban sekaligus tanggung jawab yang sangat berat. Tanggung jawabnya adalah memastikan proses penyaluran bansos tepat sasaran, tidak dimanipulasi apalagi dikorupsi. Kalian pasti setuju kalau masalah bansos ini rumit dan berbelit. Data kadang amburadul. Saya pernah dengar ada pembicaraan orang-orang berulang kali yang tidak berhak dapat bantuan malah dapat. Yang layak dapat malah tidak menerima bantuan. Jadi tugas Risma bukan perkara gampang. Marahnya Risma bisa dianggap sebagai teguran keras karena kadang ada orang yang harus ditegaskan baru akan bergerak dan kerja serius. Demi penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran, why not? Jadi maksudnya apakah Risma lebih baik santun saja melihat ketidakberesan di lapangan? Atau maunya diam saja pura-pura tidak tahu? Tampaknya sebagian orang masih belum belajar dari apa yang terjadi di DKI. Dulu gubernurnya suka marah-marah kan? Tegas dan tidak takut kalaupun harus ribut-ribut. Banyak yang tidak suka dengan alasan tidak santun dan ceplas-ceplos, padahal itu adalah akibat banyaknya ketidakberesan yang terjadi. Gantinya adalah gubernur santun yang tenang dan teduh, tidak suka ribut. Tapi dibalik itu semua banyak kelebihan bayar dan pemborosan anggaran yang luar biasa. Kerjanya pun tidak becus, inikah yang diinginkan rakyat? Pemimpin yang penting santun, di belakang mau ngapain terserah deh. Tidak semua orang bisa disadarkan lewat kesantunan, terkadang harus sedikit keras agar tersadar dan serius. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tuduhan Jokowi ingkar janji penggunaan APBN kereta cepat. Ditulis oleh Alifur Rahman. Saya terus terang heran, kenapa ada orang yang membandingkan kereta cepat dengan Formula E. Lalu bertanya pada saya dan bilang jangan ngurusin yang cuma 1 triliun. Tuh 27 triliun anggaran kereta cepat membengkak. Karena meskipun ada pembengkakan biaya 27 triliun, tapi kan proses pembangunannya memang berjalan sejauh ini. Sudah 80%, bisa kita lihat bersama-sama. Lah Formula E, apa yang bisa kita lihat? Aspal yang cuma 3 meter di Monas itu. Sirkuitnya gak ada. Jadwalnya di 2022 juga gak ada.
Tapi gubernurnya masih ngotot untuk bilang bahwa Formula E akan dilakukan tahun depan. Selain itu, proyek kereta cepat ini adalah proyek jangka panjang yang bisa terus kita gunakan hingga berpuluh tahun ke depan. Bukan seperti Formula E yang cuma beberapa hari lalu selesai tak membekas dan tidak ada wujudnya. Kereta cepat juga merupakan proyek infrastruktur, public service, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi alternatif kepada masyarakat. Lalu kenapa ini dianggap penting? Apakah harus segera dibangun sekarang? Kalau soal penting dan gak penting itu relatif, tapi orang bisa punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi kalau melihat jumlah volume kendaraan dari Jakarta ke Bandung, itu memang sudah cukup banyak dan sering bikin macet. Jangankan hari libur, hari biasa pun sering macet. Mungkin memang hari ini masih terlihat bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Tapi 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, baru akan terasa bahwa kita perlu transportasi alternatif selain tol, kereta biasa, dan pesawat. Nah, pemerintah membangun kereta cepat ini untuk mengantisipasi tanggung jawab pada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang terjadi di Jakarta. Jangan ada lagi masalah kita butuh infrastruktur penunjang, tapi baru dibangun setelah terjadi permasalahan. Karena pembangunan itu tidak bisa selesai dalam semalam, guys. Makanya, penting untuk bisa melihat kebutuhan di masa depan. Bahwa sebagian orang mungkin akan bilang ini tidak untuk masyarakat umum, ini hanya untuk kalangan elit dan premium. Ya memang, namanya juga pilihan. Kalau mau gratis dan gak perlu bayar, ya jalan kaki aja. Gak perlu beli bensin pula. Karena pada akhirnya pilihan diserahkan kepada masyarakat. Mau pilih pesawat, kereta biasa, mobil, atau travel lewat tol, atau kereta cepat. Semua akan punya pilihan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau ada anggota DPR bilang ini belum tentu untung, meski sudah beroperasi 40 tahun. Mungkin iya, tapi masyarakat tetap akan butuh ini. Itu faktanya. Kalau pemerintah harus untung untuk semua infrastruktur yang dibangun, maka kita akan protes kepada banyak pembangunan. Tidak hanya pada kereta cepat. Selain itu, seiring dengan berkembangnya zaman, keuntungan itu bisa disesuaikan dengan tarif yang akan dijadikan patokan. Apakah ini akan benar-benar hanya diperuntukkan untuk kalangan atas, atau pemerintah akan memberikan subsidi tiket untuk bisa menjangkau kalangan menengah juga? Namun pada intinya pembangunan ini harus selesai, karena ini memang dibutuhkan dan logis. Jakarta-Bandung adalah dua kota yang sangat padat penduduk. Berbeda misalnya kereta cepat dibangun di Madura. Ya orang akan bertanya-tanya untuk apa? Lawang jalan utamanya saja lengang kok. Karena pada akhirnya pertanyaan yang perlu dijawab hanya soal apakah kereta ini dapat dipakai dan orang mau menggunakannya? Kalau jawabannya iya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau mempermasalahkannya. Kalau salah Jokowi yang tidak tepati janji, yang katanya gak mau pakai APBN tapi sekarang malah mengizinkan menggunakan APBN, sebenarnya itu bahasan yang tidak perlu dipermasalahkan, karena kita semua tahu ada pandemi.